Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Husnul Khotimah. Jumpa lagi dengan channel Kendali Roso. Bagi kalian yang belum subscribe, diharap segera subscribe. Jangan lupa bagi yang suka dengan video-video kami, tekan tombol like dan juga komen. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan semua video-video terbaru dari channel Kendali Roso. Kali ini saya bakalan membawakan cerita tentang kisah misteri sekitar tahun 2014-15an. Cerita ini pengalaman pribadi saya saat saya pulang ke desa tempat ibu saya dilahirkan. Sebut saja desanya Desa Lamongan. Tahun 2014-2015 kebetulan ibunda saya mengalami sakit yang mengharuskan beliau dirawat di rumah sakit dan dilakukan operasi. Saat itu awal mulanya kita hanya lebaran. Saya dan kakak-kakak saya lebaran ke desa untuk silaturahim antara semuanya keluarga besar dari ibunda hamba, ibunda saya. Oke. Kemudian waktu itu beliau mengeluh kalau sakit sekali di bagian perutnya. Kita sepakat, kakak-kakak saya dan juga saya sepakat untuk membawa beliau ke rumah sakit terdekat di daerah desa dusun kami. Kebetulan rumah sakit tersebut harus menindaklanjuti dan melakukan USG agar tahu apa yang ada di dalam perut ibu saya. Waktu itu kemudian hasilnya keluar dan diputuskanlah ibu saya menderita penyakit miom kista. Jadi yang sudah menjadi tumor karena sudah terlalu lama. Diputuskanlah kami sekeluarga berembuk dan dilakukanlah operasi. Saat berada di rumah sakit 1 minggu, kita gantian jaga ibu ya. Kita pesan 2 kamar. Jadi ibu saya di samping dan banyak saudara yang kumpul di sampingnya lagi. Saat di rumah sakit itu tidak ada kejadian apa-apa. Saat kita berada di rumah sakit, saat selama 1 minggu kita merawat ibu kita secara bergantian, itu nggak ada apa-apa dan kita baik-baik aja. Kemudian waktu itu pulanglah ibu ke rumah dan rawat jalan selesai pasca operasi, dan sementara tidak bisa pulang ke Surabaya, jadi tinggal di Lamongan. Di saat itulah ibu saya dirawat oleh keluarga besar saya di Lamongan. Waktu itu saya kebetulan anak-anak saya ini sudah sekolah, yang nomor 1, 2, dan 3 ini sekolah semua. Ada yang SD, ada yang TK, ada yang PAUD ya kan. Kemudian waktu itu saya memutuskan untuk pulang, pergi 1 minggu sekali itu ke desa. Jadi setiap weekend Sabtu Minggu itu jenguk ibu saya di desa sementara sampai operasi ibu saya lukanya kering dan sembuh. Apalagi kontrolnya kan jauh kalau harus mondar-mandir ke Surabaya dan Lamongan. Kemudian waktu itu bertepatan dengan hari Kamis, waktu itu tanggal merah. Kamis tanggal merah, Jumat papanya anak-anak ini ngambil cuti. Jadi kebetulan liburnya 4 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu memang tempat kerjanya libur. Waktu itu datanglah saya dan bapaknya anak-anak dan ketiga anak saya ini ke rumah nenek saya menengok ibu saya yang sedang sakit. Saat pemulihan itu ibu saya sudah bisa bergerak, cuman karena masih sakit ya, jadi belum bisa dibawa pulang ke Surabaya. Jadi saya menengok 1 minggu sekali, menjenguk ibu saya. Kita datang waktu itu pagi kita nginep di rumah nenek saya itu sampai 3 hari berturut-turut, dan waktunya hari Minggu itu pulang. Kita naik mobil pulang, kebetulan itu gak tahu kenapa pulangnya itu malam
malam banget karena anak-anak itu saking senangnya main ya, jadi sampai nggak berasa akhirnya kita memutuskan untuk pulang di saat itu juga malam. Semua keluarga itu sudah bilang kayak gini, gak usah pulang lah, subuh aja, pagi hari Senin, sekarang sudah malam gitu, bahaya, kata semua keluarga kita yang ada di desa. Cuman papanya anak-anak ini bilang, nggak apa-apa malam-malam daripada nanti subuh-subuh malah nanti telat kerjanya, telat sekolahnya, kan sudah libur panjang, sudah ngambil cuti juga, jadi nanti nggak enak kalau nggak masuk. Oke lah, akhirnya kita pulang malam itu juga, dan saya pamitan sama nenek, sama bibi, dan juga sama ibu saya dan sama semua keluarga saya, pamitan lah kita pulang. Dan kebetulan waktu itu menunjukkan angka jam 11:30 malam. Nekat tuh kan pulang jam segitu, dibayangin aja sendiri. Desa dusun ya, lebih tepatnya ini desanya nenek saya ini dusun, jadi bukan lagi desa, jadi dalamnya lagi, pelosoknya lagi. Habis itu pulanglah, sampai di jalan yang terkenal angker dan banyak banget cerita-cerita waktu saya kecil sampai besar, cerita-cerita yang gak menyenangkan di daerah situ. Memang lampunya itu gak ada, jadi kalau jalan lewat situ tuh yang mengandalkan lampu senter sepeda motor atau mobil, jadi bener-bener gelap banget dan gak ada rumah sama sekali kita lewat situ. Ya memang itu jalan satu-satunya, kita memang pulang pergi memang lewat situ, cuman biasanya kan siang, sore, pagi, jadi kan kelihatan, dan ini kebetulan malam. Akhirnya waktu itu saya dan papanya anak-anak memutuskan untuk pulang malam itu juga, dan anak-anak duduk di bangku belakang. Jadi saya di bangku depan, anak-anak di bangku belakang, dan saya menggendong anak saya yang masih PAUD ya, masih umur 3,5 tahun, umur 3 tahun 4 tahunan. Oke, saya waktu itu mangku dia, saya meluk dia, cuman dia kan masih udah suka aktif-aktifnya ngomong, suka, jadi dia itu kayak aktif banget gitu. Dan waktu itu, waktu di jalan yang angker itu, anak saya kecil ngomong kayak gini, itu udah berasa banget tuh hawanya udah nggak enak, gelap segelap-gelapnya. Mama, itu temennya papa duduk di dekatnya kakak Leling. Anak saya yang nomor 3 bilang gitu, temennya papa. Aku bilang gitu, iya itu loh temennya papa, perempuan duduk di dekatnya kakak Leling. Otomatis kita langsung deket, temennya kakak Leling siapa gitu, sedangkan di belakang itu cuman ada anak saya yang cowok sama anak saya yang panggilannya Leling ini, si Sheryl ini ya kan. Kemudian akhirnya udah nggak ada. Iya ma, itu loh temennya papa duduk di deket kakak Leling katanya gitu. Gak tahu kenapa tiba-tiba setelah kita noleh ke belakang nih, papanya anak-anak dan saya noleh ke belakang ini, ya memang gak ada siapa-siapa, cuman anak-anak kita, cuman keluarga kita aja berlima gitu, anak 3 sama saya dan juga papanya anak-anak, udah gak ada siapa-siapa lagi. Gak lama kemudian setelah itu saya sama papanya anak ini pandang-pandangan, kita melirik tatap-tatapan satu sama lain, dan gak lama kemudian itu suara kunci mobil itu tiba-tiba bergerak seperti ini, cedak gitu, cedak gitu. Jadi yang tadinya itu kunci otomatis kalau kita jalan itu nutup sendiri, jedek gitu kan, biasanya kan matic kan ini, jedek gitu nutup sendiri kan kalau kita jalan udah agak berapa kilometer atau jalan laju gitu langsung jedek gitu nutup sendiri. Ini enggak, malah kebuka, jedek, habis itu ketutup, jedek. Terus papanya anak-anak itu ngeliat gitu loh, tombol kunci ini kukunci gitu, tapi tiba-tiba tuh nggak ngapa-ngapain tuh kebuka lagi, habis itu kekunci lagi, kebuka lagi, jadi kayak dimainin gitu, cedak gitu. Waduh, di situ kita panik ya. Dan papanya anak-anak tiba-tiba nyalain musik, terus nyalain kayak
murotal gitu, ayat-ayat itu, YouTube ayat-ayat kursi dan lain-lain, dan saya tetap baca. Saya peluk anak saya yang di depan ini yang kecil, saya peluk erat, saya baca ayat kursi, saya baca semuanya yang saya bisa, saya baca surat-surat pendek, surat-surat panjang, saya baca semuanya. Dan saya dan papanya anak ini diem aja. Sedari perjalanan dari yang tempat angker itu sampai menuju jalan raya utama, barulah kita bicara. Jadi kayak dari tadi tuh hening gitu, nggak ngomong apa-apa, bener-bener kita ngelihat, dan di belakang itu seperti berasa ada orang, dan di atas itu udah kayak, di atas mobil itu udah kayak kelodakan gitu. Jadi ada kayak bunyi-bunyi gitu waktu setelah ada kunci kebuka sendiri, itu kunci mobil kebuka sendiri, cedak-cedak gitu. Otomatisnya kunci mobil itu yang tadinya ngunci jadi kebuka sendiri, ketutup sendiri, kebuka lagi gitu. Kayak sama papanya anak-anak ini ditutup lagi. Sampai akhirnya lama kita diem, nggak ngomong apa-apa. Saya diem, saya cuman baca-baca doa. Papanya anak-anak juga diem aja. Kita berdua nggak ngomongin apa-apa. Akhirnya saya meluk karena saya peluk anak saya erat-erat nih, matanya saya tutup ya kan ya. Kebetulan waktu itu dia mungkin bisa melihat gitu. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kemudian kejadian seperti itu, dan merinding bulu kuduk saya ini, merinding semuanya. Hawa itu udah nggak enak, AC udah nggak terasa dingin, AC mobil itu nggak terasa dingin, padahal itu kan malam hari ya kan. Kemudian sampai beberapa menit ya, sekitar 17 menit 18 menit lah, lama juga kan itu jalannya, memang panjang banget, jalan satu-satunya akses menuju dusun rumah nenek saya. Habis itu keluar ketemu jalan raya, barulah di situ kita ngobrol. Astagfirullahaladzim, kamu tadi ngelihat nggak yang kunci kebuka sendiri, kata bapak anak-anak kayak gitu. Terus saya bilang, iya aku tadi ngelihat. Ya makanya aku diem aja, terus aku nyalain murotal katanya kayak gitu. Iya makanya aku baca-baca, ya Allah astagfirullahaladzim, kok bisa serem kayak gitu ya. Dan Aisyah bisa ngomong kayak gitu. Akhirnya anak saya ini bilang lagi di dalam mobil itu, iya ma, tadi kan ada temennya kakak Seling di situ duduk di tengah-tengahnya kakak Yusuf sama kakak Seling. Sudah gitu. Akhirnya terus habis itu ngomong nih papanya anak-anak bilang gini, emang sekarang di mana? Sudah keluar kan, tadi sudah keluar gitu. Sudah keluar tadi aku intip gitu katanya. Astagfirullahaladzim, kita di jalan itu langsung ya ampun, ngelihat jalan raya itu udah kayak hadiah anugerah gitu. Ngelihat jalan raya, ngelihat banyak motor atau masih ada yang lewat gitu, udah seneng banget kita. Kemudian kita lewat jalan Pantura, nggak berani lagi lewat jalan-jalan yang seperti jalan tikus dan lain-lain gitu. Kita lewat jalan yang benar-benar rame, yang dilewatin banyak kendaraan. Dan itu pengalaman waktu saya di desa, dan di situ sih memang terkenal angker banyak juga waktu kecil atau waktu nenek dan waktu keluarga besar kita cerita tuh. Almarhum kakek saya pernah cerita kalau di daerah situ tuh dulunya itu benar-benar angker, tempat pembunuhan, tempat perampokan dan juga penjamretan. Dan ceritanya di situ tuh dulu tuh jalan itu waktu itu seperti hutan gitu, belum ditanamin sawah sama tambak-tambak kayak gitu. Dan waktu itu ada segerombolan pengamen jaipong, penari jaipong kayak gitu, malam-malam pulang habis konser kayak nanda gitu loh. Nanda kalau bahasa Jawanya itu nanda, habis ada tanggapan gitu. Kalau orang Jawa bilang itu, kalau kita itu habis ada konser gitu, habis ada manggung. Kalau zaman sekarang kan, waktu itu ada rampok, mau ngerampok hasil manggungnya orang-orang penari jaipong ini tadi. Ada yang bawa baju busana tari, ada yang baju kuda lumping, pokoknya itulah. Di situ zaman dahulu kan rame banget ya penari-penari kayak gitu. Terus habis itu, saat itu penari-penari ini nggak mau nyerahin uangnya, tapi sama perampoknya tiba-tiba itu ditebas semua leher, seperti dimutilasi kayak gitu, tangan kaki semuanya dimutilasi, dibuanglah ke tempat hutan itu tadi yang kita lewatin namanya.
saya kurang tahu namanya, saya lupa, hutannya saya tidak bisa sebutkan, cuman itu satu-satunya akses jalan menuju dusun rumah nenek saya. Kemudian habis itu setelah banyak pembunuhan dan kejadian angker, banyak rampok di situ, banyaklah warga-warga dusun sekitar itu yang menemukan kejadian dan menemukan hal-hal yang ganjil. Jadi setiap kayak lewat situ, dan di situ gelap banget, memang gak ada lampu, kayak misalnya naik motor atau naik sepeda ontel ya kalau zaman dulu itu, gitu langsung ada suara kayak gini, kayak ada orang nyanyi gitu ya. Permisi, lagunya seperti ini saya diceritain sama almarhum kakak saya. Gles ikutku ngegles, tong tong pauku jodong, seperti itu. Jadi orangnya itu mukanya serem, hancur, dan dia itu kayak menari-nari gitu, bawa tangan, bawa kepala, bawa satu kaki sebelahnya. Jadi bener-bener di situ tuh kayak ada orang manggung, tapi manggungnya tuh memang mereka itu bener-bener sudah keadaan sudah tidak baik-baik aja, udah keadaan seperti setan pada umumnya kayak gitu, hancur mukanya, tangannya patah ya, seperti saat dia dimutilasi sama perampok-perampok itu. Dan mayatnya itu dibuang gitu aja di hutan, di sungai, pokoknya di situ tuh bener-bener serem. Waktu itu saya mau ada kejadian juga waktu saya mau melahirkan anak saya Yusuf. Itu waktu itu mau di desa itu mau melahirkan di situ, udah pembukaan berapa, kebetulan kakak-kakak saya ini datang sama semua murid-muridnya, sama teman-temannya, sama kakak-kakak saya yang nomor 1, 2 dan juga 3, 4 ini datang semua ke desa. Dan waktu itu dikabarin sama kakek nenek saya itu kalau saya, kebetulan kakek saya masih hidup ya, waktu saya mau melahirkan anak kedua saya, waktu itu dikabarin, Dek, enak Jong, adikmu mau melahirkan gitu. Hanya ibu saya tuh waktu itu keadaannya masih sehat, masih ngontrak sendiri di daerah Keputih sana. Terus habis itu kakak-kakak saya ini sama murid-muridnya semuanya naik motor mau ngelihat saya lahiran, bawa bandeng, bawa apa aja, makanan dan lain-lain sebagainya. Kebetulan waktu itu malam, akhirnya Kamis malam Jumat itu semuanya murid-muridnya ikut semua pulang ke desa. Dan apa yang terjadi di daerah itu juga, di hutan yang angker itu juga, di jalanan salah satunya tempat kita lewat, mereka salah satu murid dan juga kakak saya pernah langsung sepedanya itu diberhentikan sama pocong yang berhenti di depan sepedanya. Pas otomatis semuanya pada yang ada di sepeda itu pada kabur semuanya, jadi teriak-teriakan, jadi kayak oleng gitu loh. Jadi akhirnya tetap aja dilanjutin, ya mau gimana lagi, ya nggak ada jalan lain, ya cuman itu aja. Jadi tetap aja maju sambil baca doa. Nggak lama itu pocongnya nyingkir, akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan itu cerita dari kakak saya juga, dari almarhum kakek saya. Asal mulanya jalanan itu menjadi angker. Dan itu cerita dari saya, pengalaman saya waktu di desa Lamongan saat ibu saya sakit dan saya menjenguk. Dan memang tidak ditampakin banget ya, karena kita sengaja nggak ngenoleh ke belakang, nggak ngelihat ke belakang, cuman hawanya, cuman kejadiannya, dan otomatis pintunya yang kebuka cedak-cedak itu yang sudah memastikan itu bukan kerjaan manusia beneran. Nggak ada yang bisa kayak gitu, kecuali kalau rampok atau apa kan, pasti kan kita lihat wujudnya. Tapi kalau kayak gitu kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ya siapa lagi kalau bukan makhluk lah halus yang ngerjain kita waktu itu. Sekian dulu cerita dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati para penghuni channel Kendali Roso. Jadi saya mau mengingatkan lagi bagi yang sudah mendengarkan cerita-cerita kami tapi belum subscribe, diharap untuk segera subscribe agar memotivasi kami para tim channel Kendali Roso untuk lebih semangat lagi membuat video dan konten-konten untuk para penghuni channel Kendali Roso lainnya. Sekian dulu cerita dari saya. Salam hangat, salam rahayu, salam sehat selalu, dan juga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.